على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur bahwa kita telah sampai pada pembahasan mengenai salat, dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa salat ini adalah rukun min arkani ad-din, termasuk rukun agama yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang mukmin. Dan kita tentu sudah menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sholat itu sendiri, bahwasanya sholat di dalam Islam kedudukannya itu sebagai amud ad-din, atau tiang daripada agama. Dan pada pertemuan yang lalu sebelum liburan kita juga sudah menjelaskan bahwa sholat itu adalah bentuk implementasi dari penghayatan kerohanian seorang muslim kepada Allah, atau yang sering barangkali kita terjemahkan dengan bentuk mi'rajnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mi'raj seorang mukmin adalah ketika dia sholat, bagaimana mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika dia menerima perintah salat itu langsung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah proses penerimaan ibadah yang menunjukkan urgensi daripada ibadah yang diwajibkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Oleh karena itu saya ulangi lagi bahwa salat ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Dari cara Nabi menerima perintah itu berbeda dengan ibadah-ibadah pada umumnya. Dan pembahasan mengenai ini insya Allah seperti metode kita sebelumnya, kita akan merinci satu persatu bagian daripada bab sholat ini. Penulis mengatakan kitabus shalah atau kitab tentang sholat. Ya, dalam bahasa Arab kata kitab itu selalu menunjukkan sebuah mohon maaf ya. Kata kitab itu menunjukkan bahwa dalam pembahasan ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sholat itu sendiri. Karena kitab dalam bahasa Arab itu bermakna menghimpun, ya. Jadi di dalam bab ini atau di dalam kitab ini nanti akan dihimpun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sholat. Nah, itu dalam tradisi penulisan para ulama memang seperti itu, ya. Kata-kata kitab menunjukkan himpunan dari suatu pembahasan. As-salawatul mafrudatu khamsun, ya. As-salawatul mafrudat khamsun. Az-zuhru
الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل يا إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر أول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس. والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. Nah, kata penulis rahmatullahi ta'ala alaihi bahwa salat fardu itu ada 5. Yang pertama adalah zuhur, dan awal masuknya waktu zuhur adalah dimulai setelah tergelincirnya matahari. Dan waktu tersebut berakhir apabila bayangan suatu benda sama dengan bayangan benda itu sendiri. Ya, itu berakhirnya waktu sholat az-zuhur. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sholat asar. Ya, waktunya manakala bayangan suatu benda itu bertambah panjang dari benda aslinya. Dan akhir dari waktu ikhtiar apabila panjang benda itu sudah 2 kali bayangan daripada benda aslinya. Ya, adapun waktu karena di dalam fikih itu dibagi antara waktu ikhtiar, ya, di mana waktu yang kita memiliki kesenggangan untuk memilih ataupun mau dilakukan di waktu kapan, ya. Misalnya sholat asar itu kan ada waktu ikhtiar dan ada waktu jawaz. Waktu ikhtiar itu artinya waktu kita bebas untuk melakukan sholat tersebut di sela-sela waktu yang memang telah ditentukan oleh syariat. Adapun kalau disebut dengan waktu jawaz itu berkaitan dengan waktu yang masih diberikan dispensasi sampai kapan sholat asar itu. Makanya disebutkan oleh penulis di sini sampai tenggelamnya matahari. Sementara waktu maghrib itu 1 ya, apabila secara sempurna telah terlihat megah merah di ufuk timur, itu masih waktu di ufuk barat, dan apabila megah merah itu telah hilang maka berarti waktu maghrib berakhir. Nah, sementara untuk salat isya waktunya itu dimulai ketika megah merah hilang di ufuk dan dibagi oleh para ulama lagi sebagaimana salat asar. Jadi ada waktu masuknya waktu salat, ya, kemudian ada waktu al-ikhtiyar, ya, kemudian ada waktu al-jawaz, ya. Waktu ikhtiar itu waktu yang semestinya di antara itu kita melakukan sholat. Misalnya waktu sholat isya dimulai setelah hilangnya megah merah di ufuk barat hingga sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berakhirnya sepertiga malam yang terakhir. Tetapi apabila kita misalnya tertidur dan tidak sempat melaksanakan sholat isya di waktu tersebut, maka kita diberikan dispensasi dengan waktu jawaz, yaitu ketika malam telah tiba setelah sepertiga malam yang pertama hingga menjelang waktu subuh. Artinya di waktu jawaz tersebut kita dibolehkan apabila memang tidak sempat melakukan
sholat isya di waktu ikhtiar. Adapun sholat subuh, maka permulaan waktunya setelah terbitnya fajar yang kedua, ya, hingga terang, ya. Dan misalnya setelah waktu terang tersebut kita belum melaksanakan sholat subuh, maka diperbolehkan kita melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi pembagian-pembagian di kalangan para ulama ini sebetulnya adalah bagian dari ijtihad untuk menerangkan waktu sholat. Baik, kita mulai bedah satu-satu ya. Nah, ini kata penulis yang pertama adalah adz-dzuhru awwalu wa awwal waqtiha zawal asy-syams. Nah, di zaman modern barangkali taksiran-taksiran waktu dengan menggunakan bayangan ini tidak lagi relevan, ya. Kenapa? Karena mengingat kita alhamdulillah di zaman ini, ya, kita sudah ada di zaman ini kita sudah ada jam, ya. Sudah ada jam. Jadi tidak seperti pada masa-masa lampau, ya, tidak seperti di masa-masa lampau kita masih melihat bayangan benda, ya. Alhamdulillah saat ini itu sudah jauh lebih mudah, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya jam ini. Nah, tetapi tidak masalah karena ini pembahasan fikih, maka tetap kita akan bahas. Ya, kita tetap akan bahas. Barangkali ada satu masa di mana kita tidak memiliki jam, ya, barangkali HP kita kehabisan baterainya belum kita cas, demikian juga gadget dan alat-alat elektronik lainnya. Maka untuk memastikan waktu sholat itu, kalau zuhur dimulai setelah tergelincirnya matahari. Dimulai setelah tergelincirnya matahari dan bayangan benda sudah bertambah, ya, hingga bayangan benda itu sudah bertambah ke arah barat, ya. Dan ini jelas di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah itu jelas tentang waktu zuhur, ya. Tentang waktu zuhur tidak di dalam saya kira pada umumnya Bapak dan Ibu sudah memahami waktu tersebut. Nah, berikutnya mengenai waktu kapan berakhirnya waktu sholat zuhur. Nah, kalau awal waktu itu kita harus pastikan mataharinya sudah agak tergelincir, jadi sudah membentuk bayangan. Ya, misalnya ketika kita berdiri di bawah terik matahari, sudah mulai terlihat bayangan kita, ya, itu sudah condong ke arah timur karena posisi matahari sudah mulai condong ke arah barat. Apabila demikian, maka waktu zuhur itu sudah dimulai, ya. Dalilnya jelas, Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma para ulama. Adapun waktu akhir dari sholat zuhur, apabila bayangan suatu benda itu sama panjang dengan benda tersebut yang berdiri tegak, ya, itu sudah berakhir waktu sholat zuhur. Atau hari ini secara simpel lah sudah masuk waktu asar kalau kita melihat ke penanggalan waktu sholat abadi atau sepanjang masa yang barangkali dimiliki oleh bapak-bapak dan ibu-ibu lewat aplikasi yang tersedia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah waktu sholat asar. Disebutkan oleh para ulama, permulaannya, ya, manakala bayangan benda itu sama dengan benda aslinya, artinya di akhir waktu zuhur, kemudian
sementara uh, uh, ben, uh, uh, sementara uh, belum apa namanya, bayangan tersebut belum sampai 2 kali daripada uh, bayangan benda. Karena apabila bayangan benda itu sudah 2 kali, maka hampir berakhirlah waktu salat asar. Namun sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ulama membagi waktu salat, terutama untuk salat yang memiliki waktu yang panjang seperti ini, itu dengan 2, ya. Ada yang disebut dengan waktu ikhtiar, ya, atau saya ulangi lagi penjelasan saya tadi, yaitu rentang waktu di mana seseorang diperbolehkan untuk mengakhirkan waktu di waktu ikhtiar tersebut, ya. Saya beri contoh, mungkin ini lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Waktu asar, misalnya di tempat ibu-ibu, masuk pukul 3 sore, katakanlah. Nah, waktu ikhtiar, maksudnya kalau kita sholat di waktu ikhtiar itu, kita tidak berdosa mau sholat di waktu mana saja. Ya, kata Nabi, batasnya itu adalah sampai bayangan benda itu 2 kali lipat daripada benda aslinya. Saya perkirakan kira-kira waktu ikhtiar itu sampai pukul 5:30, ya, sampai pukul 5:30 sore. Artinya, kalau ibu-ibu melaksanakan sholat asar antara pukul 5:30 lah, ya, sampai 5:30, ya, dari 5:30 sampai 5:30, maka ibu-ibu tidak berdosa. Jadi mau sholat di 5:30 atau mau sholat di jam 5 sampai dengan 5:30, kira-kira ibu-ibu tidak berdosa. Ya, karena kenapa? Itu waktu ikhtiar, waktu yang dibolehkan kita memilih di bagian waktu mana saja kita mau melakukan sholat. Nah, kemudian ada waktu yang disebut dengan waktu jawas, darurat. Kenapa disebut dengan waktu darurat? Karena orang dibolehkan sholat di waktu tersebut, ya, karena alasan-alasan tertentu, ya, karena alasan-alasan tertentu. Misalnya ibu tertidur, bapak dan ibu tertidur, qadarullah di waktu asar, dan baru terbangun kira-kira menjelang sangat dekat dengan waktu terbenamnya matahari. Pada saat itu ibu-ibu sholat dibolehkan, tetapi waktunya tersebut adalah waktu darurat. Jadi waktu darurat ini sebetulnya waktu yang dibolehkan oleh orang yang belum melaksanakan sholat asar untuk melakukan sholat asar, asalkan dia tidak sengaja menunda menunda sholat di waktu tersebut. Sebab kenapa? Mengakhirkan waktu sholat asar sampai-sampai mepet dengan waktu maghrib itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Dan kalau satu perbuatan disebut dengan tanda kemunafikan, tentu ini mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan berdosa apabila kita sengaja sholat di mepet-mepet waktu seperti itu. Kalaupun kita katakan tidak berdosa lah karena memang belum terbenam matahari dan waktu asar itu masih ada, kita termasuk dianggap orang-orang yang melalaikan sholat. Karena semestinya sebagai seorang muslim, kita harus menjaga sholat kita itu berada di waktu ikhtiar. Kalau asar kira-kira antara 3:30, ya, sampai dengan jam 5 lah, ya, saya tarik, ya, saya lebih awalkan jam 5 lah kira-kira. Kalau sudah lewat di situ mepet-mepet ke arah maghrib, dikhawatirkan, apalagi disengaja, ya, apalagi disengaja, maka dikhawatirkan Allah akan menuliskan kemunafikan di dalam diri kita. Dan juga dikhawatirkan karena perbuatan kita yang sering melalaikan sholat tersebut, maka akan berdampak pada Allah nanti juga akan mengakhirkan hajat-hajat kita. Jadi kalau orang terbiasa menunda sholat, maka hajatnya juga akan ditunda oleh Allah. Ya, kalau
kebajikan-kebajikan yang diminta oleh Allah untuk disegerakan. Kita menunda-nunda, kita masih begini, kita masih begitu, kita punya setumpuk alasan untuk menunda pelaksanaan sholat, ya padahal kita dalam keadaan sahih, ya dalam keadaan sehat, kemudian kita dalam keadaan punya fusha, ya punya waktu yang luang, tetapi kita tunda terus, ya. Akibatnya apa? Ya nanti hajat-hajat kita juga ditunda oleh Allah. Makanya mungkin ya, saya tidak berani mengatakan inilah faktor utamanya. Tapi barangkali ya, kenapa hari ini doa kita itu belum juga dikabulkan oleh Allah? Kenapa hari ini kok banyak hajat-hajat kita yang belum dipenuhi oleh Allah? Atau mungkin kok sering berdoa tapi pengabulannya kok sering terlambat? Itu kan kadang pikiran-pikiran kita kadang-kadang kan seperti itu. Dan apa namanya, pikiran-pikiran kita kadang seperti itu. Dan ini harus kita lihat lagi diri kita. Selama ini ketika Allah Azza wa Jalla minta kita untuk melakukan ini, melakukan itu, respon kita tuh seperti apa? Apakah kita termasuk orang yang bersegera? Ya, sebab kebajikan di dalam Quran itu selalu diawali dengan perintah untuk menyegerakan. Seperti contoh di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah berfirman ketika kita disuruh untuk bersegera pada ampunan Allah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Bergegaslah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Ya, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Masya Allah. Kenapa kita diminta oleh Allah untuk bersegera menuju ampunannya? Karena kalau dosa itu terlambat kita mintakan ampun, khawatirnya efek dari dosa itu dampaknya sangat buruk terhadap diri kita. Doa kita lamban dijabahi oleh Allah, kemudian juga hajat kita juga demikian. Dan yang paling penting, bahwa dosa yang terlambat dimintakan ampun kepada Allah itu akan menjadi penyebab rusaknya hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Dan di antara faktor yang menyebabkan hilangnya kelezatan untuk kelezatan ibadah kita kepada Allah, di antara faktor yang mempengaruhi hal itu adalah kita tidak kita lalai dari memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Di dalam hadis Nabi SAW juga mewasiatkan demikian. Kata Nabi, badiru bil amal. Amal soleh itu segerakan qabla an takuna fitanun qita'il lailil muzlim. Ya, sebelum datang masa di mana fitnah itu akan datang kepada hari-hari kita seperti kepingan-kepingan yang malam. Artinya perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari kita menunda-nunda itu besar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini perlu untuk direnungkan bersama oleh setiap mukmin. Nabi pernah satu ketika memegang pundaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Pernah Nabi itu memegang pundak saya dan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabilin. Ya. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seorang abirus sabilin, orang yang sekadar sedang memotong jalan saja, seorang yang sedang melewati sebuah perlintasan. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar. Ya. Lalu Ibnu Umar menafsirkan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiril sabah. Ya, bila kamu berada
di waktu pagi, maka kamu jangan menunggu sore hari. Dan bila kamu di sore hari, maka kamu jangan menunggu di waktu pagi. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini, maka lakukan. Di pagi ini kita lakukan. Sama halnya demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sekiranya bisa kita lakukan dari kebajikan waktu pagi, jangan ditunda. Kenapa? Manusia itu sedang bisa saya katakan manusia itu tidak pernah punya 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 apa namanya uh, uh, tidak punya uh, waktu janjian dengan ajalnya. Maksudnya begini, kita tuh tidak pernah berjanji atau pernah bikin semacam schedule lah ya. Tuhan nanti ketika ajal itu datang kepada saya, buatlah saya itu nanti mati dalam keadaan taat. Sederhananya adalah ajal kita itu tidak menunggu kesiapan kita untuk menjadi orang atau menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ucapan Nabi, jangan menunggu pagi, ya. Kalau lagi di sore hari, kalau lagi di pagi hari, jangan menunggu sore. Di dalam redaksi yang lain, kata Nabi SAW, bersegeralah dalam melakukan amal sebelum datang fitnah atau ujian-ujian yang mendatangi manusia bagaikan kepingan malam, perubahan yang cepat itu terjadi. Ya, jangan kita tunda. Jangan kita tunda. Sebab ajal tidak menunggu kesiapan kita. Makanya selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu, ada kelapangan, ada keluasan rezeki, ada kelapangan usia, segera lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan hal yang paling sederhana adalah menjaga hal-hal yang fardu. Karena ini yang paling penting. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa yang diwajibkan. Serajin-rajinnya kita, Bapak dan Ibu, menjaga sholat sunnah, tetap yang dicintai oleh Allah itu adalah apa yang diwajibkan kepada kita. Dan ini disampaikan sendiri oleh Allah dalam hadits qudsi bahwa tidak ada bentuk pengabdian yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya kecuali apa yang diwajibkan olehnya. Dan diantaranya adalah sholat fardu yang menjadi pembahasan kita ini. Sehingga ketika telah masuk waktu sholat, jangan ditunda. Jangan ditunda. Kita tunda sampai waktu jawas. Jadi lakukan di waktu ikhtiar, ya, di waktu awalnya. Jangan lakukan di akhir-akhir waktu. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita lakukan aktivitas sholat atau aktivitas atau apapun itu, ya, yang baik-baik kita tunda-tunda, dikhawatirkan nanti hajat kita ditunda oleh Allah, nanti doa kita ditunda oleh Allah. Jadi ini semacam renungan ke dalam internal ubudiyah atau internal penghambaan kita dengan Allah. Kita renungi selama ini tuh bagaimana kita dengan perintah Allah, termasuk orang yang bersegerakah atau orang yang menundakah. Nah, nanti tinggal dirasa-rasa sendiri di dalam diri kita. Nanti ketemu jawaban, kenapa sih doa saya selama ini nggak segera dikabul, hajat saya nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya ulangi lagi, seperti apa kita memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Demikian juga Allah akan memprioritaskan kita. Makanya jadi hamba yang VVIP itu luar biasa perjuangannya. Kita harus mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas hak-hak yang lainnya. Meskipun kadang-kadang syariat memberikan kelonggaran di waktu-waktu tertentu kita bisa melakukan sholat, misalnya di akhir waktu sholat. Tapi kan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh bagi seorang mukmin menunda kebaikan. Itu saja intinya, ya. Meskipun syariat memberikan kelonggaran kepada perempuan untuk sholat di rumah, kemudian memilih dari waktu sholat antara ikhtiar dan jawas. Kemudian sebetulnya waktu jawas atau waktu darurat itu
diperbolehkan untuk siapa saja. Ini sebagai tambahan penjelasan untuk mengenai waktu darurat dan waktu ikhtiar. Sebelum saya lanjut, saya ingin satu orang dari rekan-rekan, ibu-ibu, menjelaskan kepada saya apa perbedaan waktu ikhtiar dan waktu jawas. Ya, Bismillah ya Ustaz. Ya. Ya, waktu ikhtiar itu waktu yang diperbolehkan seseorang melakukan sholat, gitu Ustaz. Waktu artinya ada kebebasan, ada kelonggaran di situ. Kalau waktu ikhtiar dan jawas ini yang saya tangkap tadi hanya ada di dua waktu sholat, sholat Isya dan sholat Asar. Dan Jadi dia masih dikatakan, karena Nabi mengatakan sebaik-baik sholat itu adalah sholat, di awal. sebaik-baik kan adalah as-sholatu ala waktiha, sholat Ya, di atas waktunya. Maksudnya di ya, waktu ikhtiar ini. ya. Oke. Dan waktunya itu kalau di Asar tadi Ustadz sampaikan kurang lebih mulai dari jam 15 sampai jam 17 gitu Ustadz. Nah, kalau Ya. waktu Jawas itu artinya waktu yang darurat. Artinya ini seseorang boleh melakukan sholat di waktu Jawas ini apabila misalnya dalam keadaan-keadaan misalnya dia tertidur gitu Ustadz ya. Saat dia tertidur terus dia bangun dan dia bangun itu mungkin dekat dengan waktu mau berakhirnya sholat Asar tadi atau sudah memasuki sholat maghrib, waktu maghrib gitu Ustadz. Kurang lebih Nah, begitu. jadi waktu ikhtiar dan waktu jawas. Nah, untuk siapa waktu ikhtiar itu? Pertama, Ya. orang gila dan baru kemudian sadar. Misalnya ada orang sadarnya setelah mau tergelincir matahari, mau terbenam matahari. Dia sadar di waktu itu, tadinya gila. Maka dia wajib sholat di waktu darurat tersebut. Orang yang tertidur kemudian bangun mau mendekati matahari terbenam, wajib baginya untuk segera melakukan sholat asar. Orang yang haid kemudian suci, misalnya haidnya itu berakhir di waktu asar, dan kira-kira setengah jam menjelang maghrib dia udah suci, udah haidnya udah berhenti, maka dia wajib sholat di waktu Asar. darurat atau waktu jawas tersebut. Dia wajib sholat asar, ya, meskipun mepet ke maghrib, kalau haidnya berhenti sebelum maghrib dan Maghrib. masih ada waktu untuk melakukan sholat di waktu jawas atau di waktu darurat itu. Kemudian orang yang masuk Islam juga demikian. Kalau dia masuk Islam di akhir waktu asar, ya, mepet ke maghrib dan dia masih sempat mandi dan bisa sholat 4 rakaat, dia sudah wajib untuk melakukan sholat pada waktu itu. Atau mungkin orang yang tidak sempat, dia tidak punya tidak sempat melakukan sholat pada waktunya karena suatu kondisi, ya, maka boleh dia untuk mengakhirkan sampai di waktu jawas. Tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak boleh mengakhirkan sholat di waktu jawas. Kenapa? Ada dua perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu beda orang yang sampai di waktu jawas ketika ada uzur dengan orang yang tidak ada uzur. Dari kalangan Malikiyah itu mengatakan bahwa kalau orang sengaja menunda waktu sholat hingga waktu jawas, maka dia berdosa. Sementara di dalam mazhab Syafi'i tidak berdosa, tetapi perbuatan tersebut dibenci, makruh. Kenapa? Syafi'i mengatakan tidak sampai berdosa karena hakikatnya dia masih di dalam waktu, tetapi mepet. Tetapi karena mengakhirkan ketaatan itu adalah dikhawatirkan bisa merupakan ciri-ciri kemunafikan, sebab Nabi pernah bilang pernah memberikan gambaran tentang sholatnya orang munafik. Nabi di dalam redaksi hadis itu mengatakan tilka salatul munafik, tilka salatu al munafik, itu adalah salatnya orang yang munafik. Bagaimana itu? Yajlisu yarqubu syamsa, yarqubu asyamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama, ya. Fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Kata Nabi, itu salatnya orang munafik, ya, di mana dia kalau dulu tuh nunggu matahari dekat terbenam dulu, nanti kalau matahari sudah terbenam, ya, sudah mendekati terbenam di antara dua tanduk syaitan, maka dia akan berdiri untuk sholat mematuk sebanyak 4 kali atau 4 rakaat. Artinya sholat itu dilakukan dengan terburu-buru seperti burung yang mematuk.
dan ini menunjukkan bahwa dia tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Padahal kalau kita lihat sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah dalam hadis qudsi, kita dengan Allah tuh siapa ingat siapa? Ya kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Tapi kalau kita lupa Allah, kita juga. Ya kalau kita semangat dalam melakukan ketaatan, Allah Azza wa Jalla juga akan bersegera mengabulkan aja. Tapi kita kalau berlambat-lambat, sekali lagi saya ulangi, maka lamban pula hajat dan qabul kita. Nah, jadi oleh Syafi'iyah ini dianggap sebagai dalil bahwa orang yang melakukan sholat sudah di waktu jawas, di waktu-waktu mepet, yaitu dia tidak berdosa tetapi dia melakukan perbuatan yang dimakruhkan dan dikhawatirkan nanti ditulis oleh Allah sebagai orang yang munafik. Tapi saya sendiri, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, lebih cenderung pada pendapat yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela, kalau sampai ada kata-kata munafik dari Nabi, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu kan adalah perbuatan yang berdosa. Sebab kata munafik itu menunjukkan bahwa perbuatan itu tercela dan berdosa. Karena munafik itu adalah sikap yang oleh Allah sangat dicela, bahkan lebih dicela dari sekadar kekafiran. Allah berfirman di dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di dalam kerak neraka. Kalau Quran memberikan gambaran tempat tinggal orang munafik itu di dalam fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka, maka bagaimana tentunya dengan orang yang melakukan perbuatan yang oleh Nabi dianggap sebagai bentuk kemunafikan, melainkan itu adalah perbuatan dosa. Intinya saya mengatakan bahwa melakukan sholat mepet-mepet seperti itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama kita, tercela di dalam agama kita. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian Imam Abu Syuja mengatakan wal maghrib wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syams wa akhiruhu idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Maghrib itu waktunya satu, yaitu pada saat tenggelamnya matahari secara sempurna, dan akhir waktunya itu apabila megah merah atau cahaya kemerahan di ufuk itu telah hilang. Makanya dianjurkan untuk mempercepat sholat maghrib, ya, tidak menunda-nunda sholat maghrib. Walaupun kemudian di di dalam hadis itu disebutkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di dua tempat atau di satu tempat itu sebanyak 2 kali, karena 2 hari Nabi di tempat itu. Di hari pertama Nabi mempercepat sholat maghrib, ya, karena di dalam mazhab itu disebutkan kalau sholat maghrib itu hanya cukup untuk melakukan wudhu, bersih, jadi bebersih, entah itu mandi atau berwudhu, kemudian adzan, waktu adzan, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian sholat maghrib itu sendiri. Artinya jaraknya cukup mepet. Tetapi pernah Nabi melakukan sholat maghrib itu pertama dengan menyegerakan, jadi adzan, kemudian sholat 2 rakaat, lalu qomat, kemudian sholat 3 rakaat maghrib. Tetapi Nabi pernah juga melakukan sholat maghrib hingga mendekati megah merah itu akan beranjak. Nah, dari sini kemudian para ulama mengatakan bila ada hajat maka boleh kita memanjangkan jeda antara adzan dan iqamah. Misalnya ini di bulan suci Ramadan kita bisa melihat ya praktek di 2 tanah suci, kadang-kadang jeda waktu antara adzan dan iqamat itu bisa sampai 7 menit. Intinya jangan sampai kita sholat maghrib setelah megah merah di ufuk itu telah hilang. Karena begitu megah merah di ufuk telah hilang, waktu maghrib itu telah masuk. Qala al-musannif rahimahullah wal isya awwal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil lail wa fil jawazi ila tulu'il fajri ats-tsani. Adapun salat isya itu waktunya apabila megah merah di ufuk telah hilang, dan waktu ikhtiarnya itu atau batasan waktu ikhtiarnya itu sampai 1/3 malam yang pertama, ya.
dan waktu jawaznya adalah sampai masuknya waktu subuh. Berarti bagaimana? Ya, ada yang ibu-ibu yang bisa menjelaskan, berarti waktu Isya itu bagaimana? Waktu Isya ada dua juga, Ustadz, Oke, berarti ya. Ya oke. kan? Dari ikhtiar, ada waktu ikhtiar juga dan ada waktu jawas juga. Yang waktu ikhtiar tadi ya seperti yang mega merah di ufuk udah menghilang sampai masuknya sepertiga malam yang pertama. Ya, di akhir sepertiga malam yang pertama, Akhir artinya sepertiga malam yang mulai pertama. masuk sepertiga malam yang kedua. Oke. Iya, iya. Nah, ini masuknya waktu Isya itu disepakati oleh para ulama setelah hilangnya megah merah. Tetapi batas akhir waktu Isya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan waktu Isya itu berakhir secara ikhtiar, dibolehkan sampai tengah malam, di pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Sementara sisa waktunya yaitu setelah sepertiga malam sampai fajar yang kedua, maksudnya sampai subuh, dan ini dianggap sebagai waktu darurat. Dan waktu darurat ini hanya berlaku untuk orang-orang yang telah kami sebutkan pada pembahasan tentang sholat asar tadi. Nah, sementara pendapat yang kedua mengatakan waktu ikhtiar, ya, atau waktu yang diperbolehkan untuk mengakhirkan waktu sholat Isya itu sampai tengah malam. Nah, ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya. Dan batasannya untuk orang sholat Isya hanya sampai setengah malam saja. Sampai setengah malam. Artinya kalau sudah keluar dari waktu tengah malam, maka dia tidak sholat lagi di waktu sholat Isya, malah dianggap dia sudah melakukan qadha, ya. Nah, adapun jadi tidak ada sampai waktu Jawa sampai mendekati subuh. Adapun pendapat ketiga, mereka mengatakan sampai terbit fajar yang kedua, itu waktu Isya, sejak terbenamnya atau sejak hilangnya megah merah sampai terbitnya fajar yang kedua hingga sholat subuh. Ini antara pendapat ini pendapatnya Imam Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah taala rahmatan wa wasiyah. Iya. Nah, masing-masing ini memiliki dalil. Sebagaimana dalil untuk pendapat yang pertama, mereka mengatakan akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-isya ila nisfil lail. Nabi mengakhirkan waktu Isya itu sampai pertengahan malam. Ya, sampai pertengahan malam. Dan ini kebiasaan Nabi apabila jemaah mau, maka sebuah masjid bisa melakukan Isya di pertengahan malam, tetapi kan kondisional, ya. Hari ini tidak semua orang bisa kita ajak seperti itu. Nah, mungkin barangkali ibu-ibu yang sholatnya di rumah, maka lebih afdol dia sholat di akhir malam. Kenapa? Sebab disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Barzah al-Aslami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibu ay yuakhir al-isya. Beliau lebih senang Isya itu di akhir waktu. Laki-laki berjamaah dan perempuan tentu tidak berjamaah. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian Syafi'i dalam persoalan ini saya kira lebih pas bahwa waktu Isya itu sebagaimana dalam hadis cuma sampai pertengahan malam, sepertiga malam yang pertama, apabila kira-kira pukul 11 lah kalau di Jakarta, atau pukul setengah 12, nanti setelah itu adalah waktu darurat atau waktu jawas. Makanya usahakan kita sholat Isya sebelum pukul setengah 12 kira-kira. Ya, adapun waktu subuh kita tahu, maka waktu subuh itu setelah terbitnya fajar yang kedua hingga terbitnya matahari, dan sekali lagi juga dibagi dua waktu antara waktu al-ikhtiar dan waktu jawas. Wallahu taala alam wa alam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, karena 10 menit lagi menjelang waktu maghrib di Gorontalo, maka waktu yang tersisa saya persilakan kepada Ibu Firnya untuk memandu. Hari ini kita cukupkan dulu di bab mawaqit. Ya, ini disebut dengan apa? Bab mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib salat dan pembahasan yang lainnya yang berkaitan dengan kitabus salat. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Ibu Firnya. Barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya. Sedikit Ustadz sambil menunggu ada pertanyaan di layar, saya ingin diskusi sedikit. Jadi tadi waktu ikhtiar untuk asar ya Ustadz ya, artinya itu kan kita diberi kelonggaran ya dengan waktu yang tadi Ustadz sampaikan gitu Ustadz ya. Nah memang yang paling afdol itu kan memang kita sholatnya di awal waktu gitu ya Ustadz ya.
Nah, Ya, kelonggaran ini artinya gini, kelonggaran ini diberikan untuk orang-orang yang misalnya memang dia lagi sedang mengerjakan sesuatu sehingga dia tidak bisa sholat di awal asar, atau ini juga diperlakukan boleh untuk orang-orang yang misalnya lagi ngobrol, lagi diskusi atau apa, Ustadz? Gimana, Ustadz? Untuk waktu ikhtiar? Ini, Ustadz. kenapa? Ya, jadi Bagaimana? untuk waktu ikhtiar asar ini diperbolehkan untuk apakah untuk orang yang sedang misalnya dia sedang bekerja Ustadz sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat asarnya awal waktu misalnya gitu Ustadz ya, atau waktu ikhtiar ini diperbolehkan untuk eh, Semua. sholat- eh, Untuk semua, selagi dia katakanlah tidak terikat dengan jamaah. Kalau dia terikat dengan jamaah, maka dia harus mengikuti jamaah. Ketika dia sholat munfarid, maka dia boleh sholat di waktu ikhtiar itu dan masuk dalam cakupan sabda Nabi SAW, salatu ala waktiha. Nah, hmm. Jadi kalau misalnya Ustadz kita lagi ada di sebuah apa tempat perbelanjaan atau apa udah masuk asar misalnya gitu Ustadz ya. Nah, tapi kita misalnya waktu itu sedang lagi di restoran atau sedang ngobrol kita boleh ya, artinya agak sholatnya misalnya jam 3 mulai, tapi kita agak sedikit jam 15.30 atau apa, tapi kita tidak termasuk orang yang lalai kan, artinya gitu bukan. ya Ustadz. Ya. Orang bisa masuk dalam kategori orang yang melalaikan sholat adalah orang yang sengaja sholat di waktu-waktu yang jawas atau waktu-waktu darurat atau mepet-mepet seperti itu. Hmm. Terutama bagi perempuan ya, kalau laki-laki kan terikat dengan jamaah. Oh, baik Ustadz. Baik Ustadz. Jadi yang termasuk lalai di sini pemahamannya adalah bahwa kalau dia mendekati waktu jawas tadi ya, artinya gitu Ustadz ya, Ya, udah di dekat-dekat waktu jawas baru kita bisa mengatakan termasuk ya melalaikan sholat. orang ini Iya, suka melalaikan sholat gitu. ya. Jadi tadi Ustadz 3 sholat yang punya waktu ada ikhtiar dan jawas tadi ya, berarti asar, isya dan subuh gitu ya Ustadz ya, betul. Betul, betul. Ya. Nah kalau subuh tuh gimana Ustadz? Subuh kan sebenarnya pendek loh Ustadz, waktunya juga Ustadz. Ya, deh kan, tapi kan antara waktu itu kan masih antara waktu kita mulai sholat dengan waktu terbenam matahari itu kan ada rentang waktu di mana matahari masih belum terbit. Nah, itu dianggap sebagai waktu ikhtiar, ya Hmm. kan? Hanya pukul 5 sampai pukul 15.20 itu kan masih agak gelap di ufuk timur. Iya, iya. Baru terang kira-kira pada pukul 5.30 atau 5.45 atau tergantung daerah, ya kan? Nah, kalau misalnya dia mau apa namanya sholat subuh sengaja malas-malas bangun, akhirnya bangunnya itu Hmm. pada belum Jam. terbit matahari, tetapi sudah mulai isfar, sudah mulai apa namanya, sudah mulai kuning-kuning di ufuk Ya. timur, sudah mulai agak sedikit terang. Dia dianggap sebagai orang yang melalaikan sholat. Iya, iya, Ustaz. Nah, Jadi kalau misalnya pun ada anak gitu, Ustaz, ya, misalnya dia ketiduran, dia pas bangun itu udah jangan leha-leha lagi gitu ya, artinya langsung kerjain sholatnya gitu, Ustaz ya, betul, sholat betul, subuh gitu, ya, Ustaz ya. Oke, baik, betul. Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, Ustaz, ini Tapi saya kembalikan ke Uti Farah yang akan melanjutkan. Mungkin ada pertanyaan melalui chat pribadi atau gitu. Tafadholi Uti Farah. Iya, UTV-nya. Apa? Bentar. Uti Farah suaranya agak menggema deh, Uti Farah. Afwan. Ya, ya. Udah sudah belum ya? Ya, sekarang sudah lebih baik. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz menyambung pertanyaan yang tadi, Ustadz, yang mengakhirkan sholat tadi ya, Ustadz ya, yang sholat asar itu kan termasuk orang yang munafik gitu ya, Ustadz ya. Ya, Kalau bersengaja gitu. Nah itu bagaimana dengan anak-anak, Ustadz, misalnya anak-anak yang belum balik ya. Kadang kan kita suruh sholat, ya ntar dulu, sampailah mendekati sholat maghrib gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz kalau ini kejadiannya buat anak-anak gitu ya? kalau mereka sudah akil, sudah balik, ya berarti apa namanya dikhawatirkan sifat kemunafikan itu tumbuh di dalam diri mereka dan dikhawatirkan juga mereka tidak terlatih untuk disiplin karena ketika Islam menentukan waktu-waktu beribadah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dalam Quran jelas kita membaca ayat itu bahwa untuk setiap waktu sholat itu ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang diinginkan oleh syariat selain
itu merupakan ketentuan teologis atau itu merupakan ketentuan dogmatis. Di sisi lain, syariat ingin kita itu disiplin. Syariat ingin kita hidup dengan cara disiplin, dan itu yang dikehendaki oleh syariat. Ya, kita tidak boleh di dalam beragama itu seenak-enaknya kita, dan itu perlu dilatih untuk anak-anak kita. Ya, perlu dilatih untuk anak-anak kita belajar disiplin dalam sholat. Allah Ta'ala alam. Ya Ustadz, jadi kalau misalnya belum balik pun udah kita latih ya Ustadz ya dari Udah kita latih, apa namanya, kan nanti hitung dosa atau enggaknya itu kan ketika udah balik, ya kan. Tetapi sebelum itu nanti dia kita ajari sejak awal. Kalau laki-laki, nak sholat tepat waktu, ya lebih afdol di masjid. Kalau kita pakai pandangan lain, wajib di masjid, ya kan. Anak perempuan juga begitu, walaupun diberikan kelonggaran di dalam rumah sebagai seorang munfarid, tetap dianjurkan untuk menjaga sholat pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Kira-kira seperti itu. ya Ustadz. Ya Ustadz, jadi kadang kan anak saya yang paling kecil itu memang dia belum balik ya Ustadz. Kalau Ya. saya suruh sholat Isya, biasanya dia ya ntar sampai dia mau tidur baru dia sholat. Tapi kadang dia kalau sholat di awal waktu Isya, dia biasanya gini, kalau setelah sholat nggak lama tuh dia pasti bilang, tenang ya mah enak ya kalau udah sholat gitu. Jadi kayak nggak ada beban kalau Ustadz maksudnya gitu. Kayak ada beban harus, oh belum sholat nih, belum sholat gitu. Nah mungkin sebenarnya itu udah ada sedikit ini ya Ustadz ya. Maksudnya di dalam hatinya tuh bahwa dia memang udah punya kewajiban, tapi dia belum melaksanakan nih gitu loh. Betul. Seperti itu. Ya. Ya Ustadz, ini sebenarnya di layar belum ada pertanyaan Ustadz, dan Ustadz juga sebentar lagi kan waktu maghrib ya di sana ya Ustadz ya. Ya Ustadz. Ya. Ya, jazakallah khair Ustadz, barakallah fiik. Saya kembalikan ke UTV-nya, tafadholi Uti. Diskusi atau Ustadz sudah harus bersiap-siap? Iya. Boleh, satu lagi Ustadz ya. Ustadz, kalau untuk sholat qashar Ustadz, jam, ya kita lagi safar deh istilahnya gitu Ustadz ya. Ini saya masih agak bingung karena kan ada yang mengatakan kalau kita bukan di tempat kita mukim, artinya kita dalam suatu kota lain, kita boleh menjamak qashar gitu Ustadz ya. Tapi saya melihat ada contoh, ada teman saya, dia dari luar negeri terus ke sini, waktu itu ke Indonesia, dia melakukan sholat itu ya seperti dia mukim gitu Ustadz. Jadi nggak kayak safar, jadi dia ikut sholat asar, ya ikut sholat subuh, ya seperti waktu kita biasa. Itu Ya. gimana? Sebetulnya tidak ada masalah, ya kan. Sama ketika dalam kehidupan sehari-hari ya, kamu tuh boleh nggak begini. Ya, tetapi kita melakukan itu, apakah itu berdosa? Tentu tidak. Cuman di Islam tuh ada konsep rukhsah yang mana konsep itu atau prinsip rukhsah itu malah lebih dicintai oleh Allah. Iya. Makanya ketika kita sedang safar, yang paling dicintai oleh Allah dari kita adalah kita mengambil keringanan. Baik, bagaimana kalau orang tidak mau mengambil dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah? Tidak masalah. Tetapi yang lebih Allah cintai adalah ketika Allah memberikan kelonggaran kepada kita, kita mengambil kelonggaran itu. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Dan seorang mukmin dalam ibadah, dia tidak boleh melihat baik buruk dari perspektif dia. Toh kan saya bisa sholat berjamaah, toh kan saya bisa sholat sempurna, masa qashar dan seterusnya. Ini bukan persoalan keinginan kita. Ini bukan persoalan kita mau atau tidak, kita sanggup atau tidak, kita punya keluasan waktu atau tidak. Allah suka kita mengambil keringanan darinya. Iya. Ya, begitu. Ya Ustadz. Ya. Baik Ustadz, nanti kita lanjutkan bulan depan ya Ustadz ya. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Silakan Ustadz untuk closing statement-nya dan sekalian kafaratul majelisnya. Tafadhol. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fikih adalah tentang bagaimana kita memahami agama ini. Dengan memahami agama lewat pendekatan ilmu fikih, insya Allah kita akan melihat betapa luasnya syariat, betapa syariat itu memiliki samaha, tingkat toleransi yang tinggi, betapa Islam itu, betapa syariat itu memiliki murunah, fleksibilitas yang begitu luar biasa sehingga tidak mengikat hamba dengan ikatan yang membuat hamba itu kadang-kadang berada pada titik di mana dia bosan dalam menjalankan agama. Memahami agama lewat pendekatan fikih akan membuat kita menjalankan, akan membawa kita pada satu perasaan yang happy dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab fikih mengajarkan kepada kita
bahwa setiap aturan-aturan yang diberikan oleh syariat ada pengecualian-pengecualiannya. Namun ketika syariat menghendaki kepada kita untuk ketat dalam menjalankan sebuah perintah, maka syariat memberikan fadilah atau keutamaan. Dan juga apabila syariat menghendaki keringanan bagi kita, syariat juga memberikan reward, memberikan pahala bagi orang yang mengambil keringanan tersebut. Hanya lewat fikih kita akan mengetahui mana yang buruk di antara dua yang buruk, mana lebih baik di antara dua yang baik. Itulah inti daripada fikih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya, insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kami semua dan barokah, dan kami akan kembali mentransfer ilmu ini kepada keluarga kami, kerabat kami, teman-teman, dan tetangga kami. Tolong bantu kami terus untuk supaya kami bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami, Ustadz, supaya kami terus memperbaiki diri lebih baik lagi, insya Allah. Baik, sahabat Arian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita. Insya Allah apa yang tadi kita telah terima, kebaikan-kebaikan tentang sholat tadi dari Ustadz, kita juga bisa mengamalkan dan memperbaiki mungkin apa-apa yang selama ini kita rasa masih belum baik, dan kita terus menyempurnakan ibadah kita dalam rangka mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah. Terus dukung kami, Arian Dharma Wangsa, dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.